kan begitu, kecuali pimpinan, ya kan, wakil ketua dan ketua DPR VIP atau sama dengan saya bisnis kelas gitu. Jadi ada kejadian, artinya ya kita jangan pesimis, jangan juga nggak berdoa, jangan juga tidak kerja keras. Artinya kalau teman-teman punya posisi di situ, itu bisa mulia kok, bisa dihormati orang kok. Nah yang kedua, jadi nanti Bang Deddy nih kalau jadi staf khusus ketua DPR atau seluruh presiden tuh, wah kemana-mana udah dipatwal ya kan, udah ngiyung-ngiyung aja tuh, lalu juga dilayani dengan servis terbaik, itu udah siap, udah melayani kemanapun, perjalanan udah diservis lah, kita tinggal duduk manis, tinggal menikmati perjalanan yang indah itu, kemana-mana harus enak. Nah kedua, kalau pulang kerja gitu, itu udah ada SPPD, udah ada uang istilahnya bang perjalanan dinas, sudah ada itu. Bayangkan kita berangkatnya pakai bisnis kelas, makannya juga enak di pesawat kan, dapat duit, pulangnya pun dapat duit, bayangkan. Lalu apa fasilitas yang lainnya? Itu kita dikasih mobil dinas negara, itu bisa Camry, bisa Pajero Sport, atau bisa CR-V yang terbaru. Waktu itu saya dapat memilih CR-V terbaru, dan nyaman lah. Dimana nggak nyaman kita servis ditanggung, bensin dikasih, waktu itu 60 liter pertamax per minggu gitu kan, ya nyaman dan enak lah. Jadi teman-teman gitu nggak usah beli mobil kan kalau punya jabatan, jadi udah ada uang mobil negara dan bisa digunakan. Nah, lalu apalagi fasilitas lainnya, hotel. Ini kalau teman-teman ke luar negeri, kalau keliling Indonesia pun gitu ya, hotelnya bintang 5, tinggal milih. Bahkan saya waktu itu saya perjalanan ke mana, ke daerah, nggak ada hotel bintang 5-nya, lupa saya gitu. Saya bilang ternyata, jadi itu artinya semua itu menjadi hak kita, dan itu halal karena posisi kita menjadi staf khusus ketua DPR. Artinya jabatan yang tinggi, dan di situ orang akan mengejar gitu. Jadi kalau misalkan hotel bintang 5 gimana nggak enak sih? Bintang 3, 4 aja udah enak kan? Udah gitu ya semua fasilitas ada, makannya dijamin, lain sebagainya. Pokoknya menikmat. Habis gitu gajinya juga besar. Jadi saya ya gaji waktu itu ya masih bisa kasih teman-teman lah gitu, masih bisa sedekah gitu kan. Jadi memang bismillah saja untuk berdoa untuk bisa di tempat itu gitu. Dan itu bagi saya nothing is impossible, atau impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan hari ini juga saya juga udah banyak tawaran nih, udah ada yang nawarin dubes, ini juga ada yang nawarin penasihat ahli Kapolri, tapi ya nggak tahu apa rezeki apa bukan. Kalau itu sudah hak dan rezeki saya jadi, kalau enggak ya kita juga nggak harus seperti apa gitu. Intinya berdoa dan kerja keras. Iya, anak-anak muda Indonesia berdoa dan bekerja keras. Jangan lupa silaturahmi tadi juga penting. Kan Kang Ujang udah pernah di DPR sebagai staf khusus dan sekarang beralih ke pengamat politik. Nah, pengamatan Kang Ujang nih selama menjadi staf khusus DPR, apa nih sisi baik dan sisi buruknya jadi anggota DPR? Ya minimal pengalaman selama mengikuti DPR lah, anggota DPR. Itu, gimana kira-kira? Ya. Atau mungkin soal dalam hal pembuatan undang-undang, apakah ada campur tangan eksternal mungkin yang main suap atau gimana ya? Itu sisi baik sisi buruk gimana menurut Kang Ujang dari situ? Iya menarik ya. Sebenarnya gini, politik itu baik, bagus. Karena gini, dengan politik kita bisa membuat kebijakan yang baik. Itu positifnya. Tetapi memang saya melihat begini ya. Saya kan dekat pimpinan. Anggota DPR ketika dia baru jadi aja itu mikirnya udah uang. Jadi apa proyek yang akan bisa kita garap gitu? Apa proyek yang akan kita dapatkan itu? Ngomong-ngomong sekitar anggota DPR itu. Jadi yang dipikirkan memang uang dulu. Mungkin karena dia habis duit buat kampanye dan lain sebagainya gitu. Ini yang menjadi persoalan. Makanya banyak anggota DPR yang terjerat korupsi. Karena begitu belum dilantik pun kan ada masa itu tuh, masa transisi yang menuju dari ditetapkan kan menuju pelantikan, itu di situ udah dapat fasilitas-fasilitas tuh, hotel dan lain sebagainya. Nah, mereka sudah berpikir nih, apa yang bisa kita garap, apa yang bisa kita dapatkan. Itu yang menurut saya, kalau bahasanya apa yang bisa diolah. Kalau bahasa aktivis apa yang bisa diolah. Nah, ini sebenarnya yang membuat hal yang kurang baik gitu loh. Kenapa? Karena begitu pikirannya awalnya itu, maka kedepannya akan korupsi. Tapi kalau di depannya misalkan apa yang bisa kita perbuat nih untuk rakyat, apa yang bisa kita perbuat untuk bangsa dan negara, baru udah benar. Nah, maksud saya pikiran awal itulah yang membuat
anggota DPR itu terjebak oleh persoalan uang. Yang kedua, kewenangan mereka besar. 3 kewenangan kan, legislasi. Legislasi tadi seperti Bang Deddy katakan, apakah ada intervensi kan, apakah ada olah-olah? Ya ada. Ini kan setiap undang-undang yang dibuat gitu, itu kan pasti akan menghasilkan profit. Jadi ya mohon maaf, bukan lurus-lurus saja ini, pasti ada donatur di luar yang nyumbang, ada yang pasal-pasal yang sengaja titip. Fasilitas itu terjadi dan itu biasa dilakukan. Yang kedua, ini jadi uang semua, legislasi jadi duit. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan juga jadi duit sama mereka. Loh, kalau dia mengawasi kementerian, ngawasin lembaga yang lain, emang gak ada timbal baliknya. Yang diawasi kan risi kan. Kalau risi kan ya udahlah, kasih fasilitas apa gitu kan. Nah, ini sama, jadi dalam legislasinya juga menghasilkan, ya kan, akan dikapitalisasi, dalam pengawasannya juga dikapitalisasi, lalu dalam apalagi hak budgeting, hak anggaran. Wah, ini luar biasa. Makanya korupsi banyak, misalkan dana alokasi umum, daerah dana alokasi khusus, dana proyek yang tentukan anggota DPR yang terangin itu. Nah, makanya ini banyak terjadi kongkal-lingkong antara eksekutif dengan legislatif. Nah, karena kewenangan yang besar itu banyak sisi negatif yang menimpa mereka. Nah, positifnya apa? Positifnya, kalau mereka membuat kebijakan yang pro rakyat, yang bagus, yang baik, itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena begitu dia misalkan buat kebijakan yang mendukung untuk pembangunan rakyat, ya, misalkan bikin bandara, bikin jembatan, bikin jalan, gitu kan, apa memberikan beasiswa yang bagus untuk rakyat, membangun fasilitas kesehatan di dapilnya masing-masing, itu yang akan diterima oleh rakyat. Tetapi sekali lagi, saya melihat sisi negatifnya masih lebih banyak daripada sisi positifnya. Tapi ke depan kita dorong agar anggota DPR kita ya sisi positifnya harus lebih baik daripada hal negatifnya. Kenapa? Politik itu kan sebenarnya bagaimana kita membuat kebijakan yang terbaik untuk rakyat, kira-kira seperti itu. Tadi kan baik pengawasan, ya kan, legislasi, budgeting itu kan duit semua itu. Kira-kira apa menurut Kang Ujang? Padahal kan anggota DPR kan udah mendapatkan fasilitas yang banyak, yang luar biasa, rumah dinas, mobil dinas dari negara. Kok bisa korupsi? Apakah ini terkait dengan dana kampanye yang begitu besar yang mereka keluarkan atau gimana? Nah, sebagai mantan tim sukses juga nih, mungkin Kang Ujang bisa membongkar lah gimana pengalamannya selama menjadi tim sukses. Iya, menjadi anggota DPR itu bukan tanpa uang, banyak modal yang dikeluarkan. Oleh karena itu tadi kita mengenal ada serangan pajak, membangun tim aja sudah keluar uang, membangun jaringan, ya kan. Lalu juga ongkos logistik kampanye juga keluar uang, apalagi persoalan di hari H gitu. Nah, terkait persoalan-persoalan. Nah, lalu apalagi kenapa anggota DPR itu korupsi? Tentu sebenarnya serakah. Tadi kan udah banyak uang gitu ya, mobil di mana-mana, rumah juga di mana-mana. Ya serakah. Saya kemarin diskusi dengan Ketua Wadah Pegawai KPK, Bang Yudi Purnomo. Hampir semua pejabat katanya, termasuk anggota DPR, itu korupsi itu bukan karena kebutuhan, bukan karena dia nggak punya gitu ya, nggak punya mobil, nggak punya rumah, bukan untuk makan, lah, tapi untuk gaya hidup lah, kan untuk untuk hura-hura, greedy gitu loh. Itu hampir semuanya kan. Bahkan dia kadang-kadang menggeledah rumah gitu ya, dolar-dolarnya katanya di lantai gitu. Ya, artinya apa? Dan saya pernah juga main ke anggota DPR. Ini saya tidak sebutkan. Ya, bisik-bisik mereka itu, waduh katanya ini duit kita nih banyak di kamar katanya. Dolar-dolar itu ditumpuk di depan, di dekat ini pintu kan. Artinya dari bisik-bisik situ aja sebenarnya mereka orang-orang kaya. Tidak korupsi pun tidak pernah miskin. Persoalan tadi ya, untuk mengembalikan uang dana kampanye yang luar biasa besar itu, kedua juga sebenarnya soal greedy, rakus. Nah, kalau hidupnya biasa-biasa saja gitu ya, tentu tidak akan mereka melakukan tindakan itu. Nah, ketika saya menjadi tim sukses gitu ya, wah itu uang itu luar biasa, banyak itu. Makanya gini, konstruksi politik kita itu selalu diwarnai oleh money politik. Jadi pasti akan terjadi money politik. Nah, saya pernah riset dan saya pernah jadi kampanye. Saya katakan di dapil begini, Ibu Bapak, tolong pilih dong senior saya katakan, karena saya berkampanye senior. Masyarakat mengatakannya begini, Pak Ujang katanya,
kami tidak akan memilih kalau tidak ada uang cendolnya itu. Kalau nggak ada amplopnya katanya. Ini aja udah psikologi masyarakat juga gitu loh. Jadi kalau anggota DPR tidak menyiapkan uang, tidak di hari H gitu ya, itu akan kalah. Dan buktinya apa? 2019 yang lalu, mohon maaf ya, Bowo Sidik Pangerso, calon anggota DPR, ya incumbent, kan ketangkep KPK. Sudah menyiapkan 400.000 amplop kan, yang isinya 50 ribuan dan 20. Artinya ya, mohon maaf ya saya katakan ya, hampir seluruh caleg ya begitulah kira-kira. Itu pakai gunung uang es aja, kira-kira seperti itu. Walaupun yang kalah pun pakai uang juga. Ya, cuman sama, duitnya kalah banyak. Nah, artinya ya kita perbaiki bersama-sama. Dan ya saya mengalami ya banyak tim-tim saya jadi sukses. Dia mungkin ya punya mobil, punya rumah dari menjadi tim itu. Ya tentu tidak semua tim juga beruntung. Ada yang sukses juga ada yang tidak. Bahkan ya saya pernah tidur di atas uang. Bahkan waktu itu ketika mohon maaf ya ketika Pilpres itu kita itu bahkan nyiapkan amplop itu 1 kontainer. Saya masih ingat tuh. Dari 1 kontainer itu. Itu ya, isinya duit semua. Ya isinya duit semua juga. Ya memang begini. Main politik itu yang saya lihat itu harus A sampai Z. A sampai Z itu begini, tidak mungkin tidak dikondisikan satu sama lain. Misalkan begini, masyarakatnya harus dikondisikan, pemilih kan. KPU-nya juga, Bawaslu-nya juga harus dikondisikan, paling tidak berteman. Kepolisian, kejaksaannya juga harus dikondisikan, gitu loh. Jadi uangnya juga harus dikondisikan. Jadi semua itu harus dari bawah. Total football harus sempurna kalau ingin main politik. Itu yang saya diajari oleh senior-senior itu. Kalau kita setengah-setengah, salah satunya nggak ada, nggak berat. Gitu loh. Nah, makanya orang-orang yang sukses menjadi anggota legislatif itu biasanya mereka memahami betul gitu loh bahwa bermainnya total. Semua harus terkondisikan semuanya. Ya yang saya lihat sih seperti itu. Berarti yang disogok ini mulai dari KPPS gitu kan? Petugas di TPS. Ya, mereka punya jalur sendiri. Biasanya misalkan kenal dengan ketua KPU-nya, nanti ketua KPU atau anggota KPU kabupatennya ngondisikan PPK-nya, nah PPK-nya baru ngondisikan KPPS-nya gitu. Jadi ya mungkin sudah sistematis dan saya punya pengalaman. Berdasarkan pengalaman Kang Ujang ini kira-kira butuh budget berapa untuk bisa lolos ke Senayan itu? Variatif ya. Ada yang mereka 7 miliar, ada yang 10 miliar, bahkan ada yang lebih dari 7M satu dapil. Satu orang itu? Itu ya belum dan belum tentu menang juga. Nah kan begini, ada namanya pemenangan berbasis TPS, saya sebutkan. Berbasis TPS itu tim kita, jaringan kita ada tim sukses di setiap TPS. Itu kali aja jumlah TPS-nya berapa. Tinggal kita target aja, misalkan di dapil itu butuh 70.000 suara. Nah biasanya, mohon maaf, calon anggota DPR itu belinya belanja money politiknya katakanlah ya, uang cendol, uang amplopnya itu tidak 70.000, tapi dinaikkan. Jadi bisa dinaikkan 3 kali lipat, karena untuk menghindari kebocoran. Kan gini, kalau kita money politik nih, beli 10 suara gitu, yang jadi kan 3. Bisa jadi amplopnya itu masuk ke tim sukses, bisa juga tidak nyampe, bisa juga tidak milih. Jadi Pileg 2014 itu, misalkan calon anggota DPR itu ya belanja 10 amplop, itu dapatnya masih 5, masih 50-50, jadi 5 suara. Kalau 2019 yang lalu, kalau belanja 10, dapatnya 3, jadi bocornya 70%. Jadi 2014 itu masih 50%, 2017 sudah 70%. Jadi kalau misalkan kita mau beli suara ya ke masyarakat itu 100.000 amplop, jadinya 30.000. Jadi tidak terpilih juga kalau belanja 100.000, kalau butuhnya 75.000. Jadi kalau butuhnya 70.000 atau 75.000 suara, ya belanjanya 500.000. Makanya mohon maaf, anggota DPR itu Bowo Sidik Pangerso berapa? 400.000 amplop kan? Ada Jawa Tengah ada 800.000 amplop. Di dapil Jawa Barat juga ada 500.000 amplop. Ini benar, saya nggak bohong. Jadi seperti itulah luar biasa ya. Politik kita. Tentu sekali lagi bagi kita yang nggak punya uang tetap semangat. Uang nanti bisa kita cari ya kan dari mana gitu. Dan kita masih bersaing dengan orang-orang yang seperti itu. Kira-kira
ada peluang nggak bagi orang-orang yang tidak punya uang tapi punya niat baik untuk memperbaiki masyarakat, memperbaiki regulasi untuk lolos ke DPR, Bang? Ada dong, kita optimis. Misalnya dengan lihat kultur masyarakat tadi juga kan, dari masyarakatnya memang yang pengen kalau nggak ada duit ya nggak coblos gitu loh. Ya, kita masih optimis tetap. Memang berat tantangannya seperti itu. Tetapi kan kita ada cara lain. Kayak seperti senior-senior saya yang di praksi tadi ya. Ada 4 yang terpilih gitu. Ya memang tadi ya butuh logistik, tapi kan ada yang donatur, ada yang nyumbang, ada yang bantu, sehingga terpilih di dapilnya masing-masing. Jadi sesungguhnya kita mungkin senior-senior itu nggak punya uang, tapi ada yang bantu. Seniornya yang anggota DPR yang incumbent, atau misalkan petinggi partainya. Yang penting ada kedekatan, yang penting ada pernah membantu seniornya itu. Jadi sekali lagi kita harus mendobrak persoalan money politik ini. Kalau anak muda seperti kita tidak mau di politik, nanti politiknya akan dikuasai orang-orang itu. Mungkin terakhir kan soal sekarang Kang Ujang sudah nggak jadi staf khusus DPR, sekarang sudah warawiri di televisi nasional, hampir isu-isu politik teraktual itu ditanggapi dan berbagai media televisi cetak online meminta tanggapan pandangan sudut pandang dari Kang Ujang, ngajar juga di UAI. Apa nih dari 3 posisi yang pernah dilakoni Kang Ujang ini, apa yang mana yang lebih enak gitu, jadi dosen, jadi pengamat politik, atau jadi staf khusus ketua DPR nih? Saya merasakan enak jadi pengamat. Dosen itu enak, kenapa? Dosen enak, tapi mohon maaf, manfaatnya hanya buat mahasiswa. Jadi hanya di kelas. Tetapi kalau saya jadi pengamat, staf khusus, enaknya buat diri sendiri. Buat diri sendiri saya enak, nyaman gitu kan. Atau untuk bos saya, karena pidatonya dipakai gitu kan. Tetapi kalau pengamat ini saya rasakan bermanfaatnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa? Sekali saya bicara itu, elit dan publik itu mendengar. Saya teringat Bang Dedi, ada suatu pimpinan media nelpon saya, Kang katanya, komentar Kang Ujang itu katanya menjadi referensi bagi elit dan bagi masyarakat. Artinya di level atas juga membaca, di bawah juga membaca semua komentar Kang Ujang, dan mereka ngikuti betul katanya. Nah artinya, mohon maaf, kemanfaatan saya lebih banyak. Di elit saya bermanfaat, di masyarakat juga bermanfaat. Artinya pandangan Kang Ujang mempengaruhi regulasi dan keputusan-keputusan pemerintah. Selama ini alhamdulillah, kemarin seperti saya mengkritik soal vaksin berbayar. Saya taruh di YouTube ya kan, lalu kritik di media, nggak lama Pak Jokowi membatalkan itu. Banyak juga yang komentar-komentar saya itu yang didengar oleh istana, oleh DPR dan oleh lembaga yang lain. Saya merasakan itu. Nah, artinya saya lebih bermanfaat di sini menjadi pengamat. Ya itu jadi lebih nyaman lah, kira-kira seperti itu Bang Dedi. Wah, memang kita nggak banyak duit, tetapi ide kita, gagasan kita, pikiran kita, ucapan kita itu bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, alhamdulillah. Seperti itu Bang Dedi. Terima kasih banyak Kang Ujang atas waktunya hadir di Paradigma TV. Oke teman-teman, demikianlah bincang-bincang saya dengan Kang Ujang Komarudin terkait profil, perjalanan karir dan pengalaman hidup beliau yang sangat luar biasa, menjadi inspirasi buat kita sebagai generasi muda untuk tidak takut untuk sukses dan bercita-cita setinggi langit, bukan bisa menjadi staf khusus ketua DPR yang dari bukan siapa-siapa. Oke, demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Kang Ujang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.